Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang telaah materi pembelajaran bahasa Arab pada sanawiyah. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan kedudukan, tujuan, fungsi, serta ruang lingkupnya. Nah, adapun kedudukan bahasa Arab itu apa sih? Kedudukan bahasa Arab itu merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan maupun tulisan untuk memahami dan mengungkapkan pengetahuan agama, yang pengetahuan umum, dan serta mengembangkan sosial dan budaya. Untuk itu bahasa Arab di sekolah itu dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengar istimanya, membaca qiraahnya, menulis kitabahnya, serta berbicara atau kalamnya. Nah, meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara. Dan untuk pendidikan tingkat menengah, yaitu 4 kemahiran berbahasa tersebut yang empat itu diajarkan secara seimbang. Nah, untuk pendidikan tingkat lanjut dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik itu diharapkan mampu mengakses berbagai referensi bahasa Arab. Nah, kedudukan bahasa Arab di sekolah itu dapat dibedakan 2 bagian. Nah, yang pertama itu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MA, MTS, dan pondok pesantren. Nah, untuk bagian yang kedua itu sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh. Karena apa? Karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum, yaitu ada di SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk tujuan pembelajaran bahasa Arab itu di sini dapat membentuk siswa terampil mendengar, berbicara dengan topik-topik yang komunikatif dan kontekstual, serta terampil membaca dan menulis bahasa Arab itu, yaitu dengan membaca teks topik-topik tentang sosial, keagamaan, serta menulis yang melambangkan huruf atau kata-kata bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, adapun fungsi mata pelajaran bahasa Arab itu yaitu sebagai alat komunikasi, samping juga sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Nah, mata pelajaran bahasa Arab itu merupakan mata pelajaran pokok di madrasah. Nah, selain fungsi-fungsi tadi, yaitu bahasa Arab juga berfungsi sebagai alat komunikasi serta pengembangan diri peserta didik di bidang komunikasi dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian mereka itu dapat berkembang menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian luhur. Nah, serta siap untuk mengambil bagian dari pembangunan nasional. Nah, adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab itu meliputi yang pertama itu unsur kebahasaan yang terdiri dari mufradat, pelafalan, dan ejaan kebahasaan al-Arabiyah. Nah, untuk yang kedua itu ada keterampilan berbahasa, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, untuk yang ketiga itu aspek budaya yang terkandung dalam teks lisan dan tulisan. Nah, adapun menurut KMA nomor 165 tahun 2014 itu, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab itu bahasa Arab Madrasah Sanawiyah meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan. Nah, berbentuk paparan dialog yang sederhana tentang identitas diri, kehidupan keluarga, lingkungan, terus apalagi hobi, profesi, dan banyak lainnya. Nah,
Secara logika, antara tujuan pembelajaran dengan ruang lingkup materi itu harus harus apa sih harus saling terkait. Dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu maka harus didukung oleh materi yang relevan. Adapun ruang lingkup materi bahasa Arab kelas 7 itu menurut buku yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah ada Ta'rifu bin Nafsi, terus ada Ta'rifu bin Amanina fi madrasah, ada Al-Adawatu madrasah, ada tentang al-awal, al-unwan, tentang baiti, min yaumi dan min yaumiyatil usrati. Nah, untuk sedangkan ruang lingkup materi pelajaran kelas 8 itu adalah tentang as-sa'ah. Terus ada tentang yaumiyati fil madrasah. Terus ada al-mihnah, terus ada al-mihnah at-tabibah, terus ada at-tadwih. Nah, sedangkan untuk materi pelajaran kelas 9 itu meliputi tentang al-rasul al-sanah al-hijriyah. Terus ada lagi tentang al-haflu bin maulid al-rasul. Nah, ada lagi an-nujul al-Qur'an wal idani. Terus ada lagi jamal at-tabi'ah. Terus ada lagi kholik al-alam ya. Terus ada lagi tentang al-hifaz ala al-bi'ah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.